Baik, selamat malam, Pak Koda dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan salah satu kasus terkait kontroversi proyek Blast Furnace Complex pada PT Krakatau Steel. Bisa next. Oke, untuk anggota kelompoknya terdapat 125210115 Fauzan Akbar, 074 Indah, 044 Marieta Agnes, 049 Patricia, dan 074 Kezia Gita. Bisa next. Sebelum kita membahas permasalahan terkait blast furnace complex ini sendiri, perlu kita ketahui terkait apa itu blast furnace complex. Jadi untuk blast furnace complex itu sendiri merupakan kompleks peleburan biji besi yang terdiri dari 6 area, di mana terdiri dari pertama, raw material storage system dengan kapasitas 400.000 ton, sinter plant untuk memproduksi sinter ore dengan kapasitas 1,78 juta ton per tahun, coke oven plant untuk memproses karbonisasi batu bara, blast furnace plant sebagai tempat untuk memproduksi hot metal treatment plant, dan terakhir general facilities. Bisa next. Jadi apa itu tujuan awal dari pembangunan BFC sendiri? Jadi untuk dari website PT Krakatau Steel itu sendiri, awalnya untuk blast furnace complex ini bertujuan memproduksi 1,2 juta, uh, 1,2 juta metrik ton per tahun hot metal dan pig iron. Dan tentunya untuk blast furnace complex sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing industri baja di Indonesia dan untuk mengurangi ketergantungan pada impor produk baja. Di mana untuk tujuan detailnya, yang pertama itu meningkatkan daya saing industri baja di sektor hulu, kedua mengurangi ketergantungan pada gas alam yang diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan harganya per tahun. Berikutnya mensubstitusi produk-produk baja long product yang selama ini dipenuhi melalui impor. Dan terakhir, membuat keseimbangan kapasitas hulu, iron and steel making dengan hilir, yaitu rolling mill. Tapi perlu diketahui, ternyata pada Detik News diketahui bahwa dari blast furnace kompleks ini sendiri, yang dimiliki oleh PT Krakatau Steel, mengalami kerugian uh, sebanyak 2,3 triliun untuk negara karena tidak terdapat visibility study. Oleh karena itu, timbullah sebuah pertanyaan, ingin mengurangi ketergantungan tapi merugikan negara. Jadi apakah itu sebuah solusi? Untuk permasalahannya akan dibahas di bab berikutnya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang terjadi di proyek BFC PT Krakatau Steel. Next. Selama pembangunan hingga mangkraknya proyek BFC ini terdapat beberapa masalah yang dialami PT Krakatau Steel. Yang masalah pertama adalah terdapat perubahan HPS atau harga perkiraan sendiri dari PT Krakatau Steel yang tidak wajar. Sebelum pembangunan, PTKS menetapkan HPS proyek BFC sebanyak 255,6 juta. Namun saat pemberian tender, ternyata harga termurah yang ditawarkan oleh tender berkisar di 548 juta USD. Oleh karena itulah, PTKS melakukan perhitungan HPS ulang dan revisinya sebesar 529 juta. Kemudian dilakukan pemilihan tender ulang hingga 3 kali, dan didapatlah MCC Cherry sebagai pemenang tender dengan harga proyek sebesar 548,4 juta US dollar. Lalu masalah kedua adalah timeline pelaksanaan proyek yang tidak sesuai jadwal. Proyek ini pada awalnya diinisiasi pada tahun 2011 dan mulai dibangun pada tahun 2015. Di kontrak awal sebenarnya harusnya proyek BFC ini melakukan first blow in pada bulan Desember di tahun 2016. First blow in ini merupakan keadaan di mana proyek BFC seharusnya sudah beroperasi secara komersial untuk pertama kali. Namun pembangunan tersebut molor hingga jadwal first blow in ini direvisi menjadi Juli tahun 2017. Tapi lagi-lagi target tersebut tidak tercapai dan bahkan first blow in ini baru terrealisasi pada tanggal 11 Juli 2019, yang mana jika dilihat pada timeline, waktunya sudah terlambat selama 2 tahun dari jadwal yang sudah direvisi. Keterlambatan ini termasuk tidak wajar untuk suatu proyek besar yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Next. Selanjutnya masalah ketiga adalah banyaknya masalah finansial yang dialami selama pembangunan. Masalah finansial pertama ini datang dari PT Krakatau Engineering atau PT KE.
Seharusnya pembangunan proyek BFC ini didominasi oleh PT KE sebagai anak perusahaan dari PT Krakatau Steel. Namun pada tahun 2016, PT KE itu sedang mengalami kerugian besar-besaran yang nilainya mencapai sekitar 500 miliar rupiah, sehingga PT KE ini beralibi bahwa mereka tidak sanggup untuk melanjutkan proyek BFC ini. Mendengar anak perusahaannya yang sedang kesulitan, PT KS kemudian memberikan bantuan dana berupa bridging loan sebanyak 683 miliar kepada PT KE dengan perjanjian bahwa dana bridging loan ini tidak boleh digunakan sebagai jaminan letter of credit. PT KS ini memberikan bantuan dana dengan tujuan supaya PT KE bisa langsung menyelesaikan proyek BFC. Namun PT KE malah melanggar perjanjian tersebut dengan menggunakan dana bridging loan sebagai jaminan letter of credit. Uh, Kemudian dampaknya pembangunan proyek BFC ini semakin terhambat karena likuiditas keuangan PT KE yang semakin memburuk akibat penggunaan dana bridging loan tersebut. Lalu masalah finansial kedua datang dari PT KS itu sendiri, karena pada tahun 2016 di tahun yang sama keuangan PT KS juga sedang sangat buruk dan bahkan mereka tidak bisa mencairkan funding dari Export Credit Agency atau ECA Facility, sehingga terpaksa menggunakan pinjaman lokal dengan bunga yang tinggi sekitar 5,75%. Dampaknya dari hal ini membuat pengeluaran PTKS semakin membengkak. Lalu permasalahan keempat adalah adanya kejanggalan yang ditemukan saat audit BPK. Pada tahun 2017, BPK melakukan audit proyek untuk pembangunan proyek BFC ini dan mereka menemukan bahwa NPV-nya minus sejak awal. Artinya proyek ini memang tidak layak untuk dilanjutkan. Bahkan BPK menyatakan bahwa revisi nilai HPS yang dilakukan oleh PT KS dari yang awalnya 200 jutaan dolar hingga akhirnya menjadi 500 jutaan dolar itu tidak berdasar dan tanpa analisis mendalam. Sebenarnya hal ini juga memicu pertanyaan karena BPK baru melakukan audit saat perusahaan sudah mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Next. Kemudian masalah kelima adalah masalahnya proyek BFC. Jadi proyek BFC ini yang sudah disebutkan sebelumnya beroperasi pertama kali secara komersil pada tanggal 11 Juli 2019. Namun kurang dari 6 bulan setelah itu operasinya malah berhenti pada bulan Desember 2019. Padahal PTK sudah mengeluarkan dana sebanyak 850 juta US dollar, di mana harga ini 1,5 kali lipat dari harga proyek tender yang ditetapkan pada kontrak awal. Hal ini dapat terjadi karena PTKS mengaku kesulitan mendapatkan konsumen yang dapat menyerap produk slab mereka. Hal ini wajar terjadi karena pada saat itu harga slab pasaran sekitar 476 US dollar per ton, sedangkan PTKS menjualnya di harga 742 US dollar per ton. Mereka terpaksa melakukan penjualan dengan harga tinggi karena PTKS mengaku bahwa jika mereka tidak melakukan hal itu, mereka akan mengalami kerugian besar-besaran karena pembangunan pabrik yang biayanya memang sudah terlanjur tinggi di sebelumnya. Kemudian masalah keenam adalah timbulnya kecurigaan penyelewengan dana dan kekuasaan. Banyaknya permasalahan yang terjadi memicu Erick Thohir untuk membawa kasus-kasus ini ke Kejaksaan Agung pada tahun 2022. Kemudian setelah dilakukan beberapa pemeriksaan dan penggeledahan, barulah pada tahun 2023 ditetapkan 5 orang tersangka. Orang-orang tersebut merupakan direktur utama dari PT KS dan juga PT KE, dan total korupsi mereka mencapai 2,3 triliun rupiah. Namun ironisnya, hukuman yang dijatuhkan pada mereka hanya 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis sistem BUMN dan pemerintah pusat. Oke, bisa next. Jadi ada masalah, pertama adalah masalah dalam sistematika proyek besar BUMN. Pertama adalah perencanaan yang tidak solid. Karena mengapa? Saat dilakukan proyek dari blast furnace, tidak dilakukan kajian kelayakan analisis, finansial, dan pasar yang komprehensif, seperti yang sudah dijabarkan di berita pertama tadi, dan juga fokusnya lebih banyak pada ambisi jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan potensi pada dampak kegagalan. Yang kedua adalah minimnya analisis resiko. Ya, tidak ada mitigasi resiko yang efektif dalam menghadapi potensi cost overrun, seperti yang tadi dibahas bahwa terdapat biaya yang berlebih saat pembangunannya,
dan juga ketidaksesuaian teknologi, dan juga perubahan pasar. Harga pasar saat turun, malah Krakatau Steel harus menaikkan harga slabnya. Dan yang ketiga adalah kelemahan pengawasan internal. Sistem pengawasan internal di BUMN tidak efektif dalam memantau pelaksanaan proyek secara berkala. Perlu ada pengawasan dengan tim audit dari internal perusahaan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Seperti kita lihat tadi, bahwa ternyata ditemukan penyelewengan oleh BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, saat dilakukan oleh BPK, yang mana mereka adalah eksternal, sehingga perlu dilakukan oleh internal di Krakatau Steel sendiri untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Oke, bisa lanjut. Yang kedua adalah kecacatan sistem pengawasan. Yang pertama, tidak adanya deteksi dini. Seperti kita tahu bahwa tadi proyek tadi sudah mangkrak selama berapa tahun, dan juga proyek itu sudah direncanakan lebih lama, sudah cukup lama, sehingga seharusnya pemerintah pusat ini memiliki mekanisme untuk mendeteksi potensi kegagalan proyek sejak tahap perencanaan. Mengapa? Karena kita harus membuat eh, perkiraan apakah proyek ini akan gagal atau tidak, dan jika terjadi kegagalan, harusnya sudah ada langkah untuk mengatasi kegagalan tersebut. Yang kedua adalah pengawasan reaktif. Audit dan evaluasi proyek hanya dilakukan setelah kerugian terjadi. Itu saat proyeknya mangkrak, maka akan dilakukan audit dari pihak eksternal, yaitu tadi oleh BPK. Nah, ini menunjukkan bahwa pendekatannya hanya dilakukan secara reaktif dan tidak preventif. Perlunya pengawasan yang memperhatikan potensi kecacatan dalam proses eksekusi agar proyek berhasil tercapai. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan pada laporan internal. Pemerintah pusat terlalu bergantung pada laporan internal dari PT Krakatau Steel yang sering bias dan tidak objektif. Takutnya ada manipulasi di dalam laporan tersebut. Oleh karena ya, perlu lakukan check balance antara internal dengan audit eksternal yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan Krakatau Steel sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya ada keterlambatan audit oleh BPK. Yang pertama adalah tidak ada audit preventif. Proyek besar seperti blast furnace tidak diaudit secara berkala. Itu hanya dilakukan secara akhir, tidak dilakukan saat awal perencanaan dan juga saat pelaksanaan berlaku. Oleh karena itu, audit baru dilaksanakan setelah muncul kerugian. Perlunya tindakan lebih lanjut dengan hasil yang didapatkan dari audit yang telah dilakukan, terutama proyek BUMN di Krakatau Steel. Nah, selanjutnya adalah kurangnya pemantauan berkala. Mirip seperti tadi, eh, proses pemantauan dilakukan oleh auditor tidak dilakukan secara berkala. Sehingga kita perlu ada sistem pemantauan yang bersifat data dan teknologi agar dapat dicek secara real time. Sehingga perlunya sistem integrasi antara perusahaan dan juga pengawasan. Oke, lanjut. Bisa next. Oke, selanjutnya adalah lambatnya penanganan masalah oleh pemerintah pusat. Respon yang lambat pemerintah pusat tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap proyek bermasalah meskipun tanda-tanda kegagalan sudah terlihat sejak awal. Pemerintah seharusnya sudah sadar bahwa proyek yang nilai tidak sampai ratusan triliun tapi di bawah itu, tapi memerlukan waktu lebih lama, pemerintah seharusnya lebih sadar untuk membantu Krakatau Steel untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga tidak ada tindakan preventif yang dilakukan sejak awal terdeteksi kemungkinan kegagalan dari proyek yang dibangun. Dan selanjutnya adalah manajemen krisis yang lemah. Tidak ada sistem yang memungkinkan pemerintah menangani masalah proyek besar secara cepat dan tepat. Perlu ada mekanisme dan sistem dari pemerintah untuk dengan sigap dapat membantu penanganan dari proyek jika terdapat risiko kegagalan ke depannya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah ketidakjelasan akuntabilitas. Pertama, tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menetapkan tanggung jawab pada pihak yang gagal dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek. Karena di sini terdapat Krakatau Steel dan juga Krakatau Engineering. Perlu kita tahu siapakah yang akan bertanggung jawab secara penuh ataupun berapa pihak yang harus bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, perlunya ada investigasi yang lebih jelas dan mendetail untuk memastikan bahwa bisa didapatkan pihak yang bertanggung jawab dalam keberjalanan proyek sehingga tidak terjadi pengambing hitaman kepada salah satu pihak saja. Dan selanjutnya adalah kurangnya sanksi yang tegas. Seperti tadi kita lihat bahwa sanksi yang diberikan untuk kasus 2,3 triliun itu sekitar 5 tahun dan juga 500 juta. Oleh karena itu, perlunya diberikan sanksi yang lebih membuat jera agar BUMN, terutama Krakatau Steel ataupun BUMN yang lain, merasa lebih takut dengan sanksi yang diberikan oleh hukum, dan juga perlu dilakukan investigasi untuk mendapatkan orang yang benar-benar bertanggung jawab agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. Oke, bisa lanjut. Baik, berikutnya saya akan meng-highlight dampak dari kegagalan proyek blast furnace PT Krakatau Steel terhadap berbagai aspek, termasuk industri baja nasional, dampak finansial, dan ekonomi hingga reputasi perusahaan. Kita mulai dengan dampak pada industri baja nasional.
Kegagalan proyek yang menelan biaya triliunan rupiah ini menjadi sorotan utama karena menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi PT Krakatau Steel sebagai BUMN andalan. PTKS diharapkan menjadi pilar kemandirian baja nasional, namun hasilnya justru meruntuhkan kepercayaan calon investor. Hal ini sangat disayangkan mengingat sektor baja memiliki potensi besar untuk menopang pembangunan. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap target besar kemandirian baja nasional? Salah satu tujuan besar proyek ini adalah mengurangi ketergantungan pada baja impor. Namun, kegagalan ini justru memperpanjang ketergantungan tersebut. Target menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di industri baja global pun semakin sulit dicapai. Jika berhasil, proyek ini seharusnya bisa membuka banyak peluang baru bagi tenaga kerja dan juga sektor di hilir. Kemudian ada konsekuensi besar lainnya, yaitu ketidakmampuan PTKS memenuhi kebutuhan pasar membuka peluang bagi masuknya baja impor ke dalam Indonesia. Mangkraknya proyek ini membuat baja impor, terutama dari China, semakin mendominasi pasar di Indonesia. Produk baja yang murah yang disubsidi oleh pemerintah di China membanjiri Indonesia, sehingga membuat produsen baja lokal sulit untuk bersaing. Kapasitas produksi nasional yang ada pun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oke, next. Oke, dari sisi finansial, proyek ini mengalami pembengkakan biaya yang luar biasa, dari 4,7 triliun menjadi 6,9 triliun rupiah. Ironisnya, semua dana itu hanya menghasilkan operasi selama 6 bulan saja sebelum akhirnya dihentikan karena biaya produksi ini terlalu tinggi. Ini menjadi salah satu contoh pemborosan terbesar dalam sejarah BUMN. Kerugian ini tidak hanya membebani PTKS, tapi juga menempatkan perusahaan pada situasi yang lebih genting. Beban utang PTKS yang mencapai miliaran dolar semakin memperparah kondisi keuangan perusahaan. Menteri BUMN pada saat itu bahkan menyebut PTKS berada di ambang kebangkrutan. Untuk bertahan, perusahaan memerlukan suntikan dana yang besar, yang pada akhirnya juga membebani anggaran dari negara. Selain dampak finansial, ada juga isu hukum yang mencoreng nama PTKS. Proyek ini tidak hanya gagal secara finansial, tapi juga diwarnai skandal korupsi besar. Kejaksaan Agung menemukan kerugian negara hingga 6,9 triliun rupiah dan menetapkan beberapa mantan pejabat PTKS sebagai tersangka seperti yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Skandal ini semakin memperburuk citra BUMN dan menciptakan krisis kepercayaan dari masyarakat. Oke, next. Sebagai pemimpin industri baja nasional, PTKS itu seharusnya menjadi contoh tata kelola yang baik. Namun kegagalan proyek Blast Furnace ini mencerminkan kelemahan manajemen di berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Reputasi perusahaan pun ikut tercoreng dan investor semakin ragu terhadap kemampuannya untuk menangani proyek strategis. Kritik terhadap PTKS juga tidak berhenti di sini. Banyak pihak yang mempertanyakan tata kelola perusahaannya. Keputusan untuk menjalankan proyek tanpa adanya studi kelayakan yang matang menjadi sorotan tajam. Badan Pemeriksa Keuangan bahkan merekomendasikan penghentian proyek ini untuk mencegah kerugian lebih besar. Kritik ini mencerminkan masalah mendasar dalam tata kelola perusahaan di PTKS. Dari pembahasan ini terlihat jelas bahwa kegagalan proyek Blast Furnace tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga mencoreng reputasi industri baja nasional. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah keadaan ideal bagaimana seharusnya supaya kontroversial blast furnace di Krakatau Steel ini tidak terjadi. Oke, dari sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dapat dirangkum beberapa evaluasi kebijakan hilirisasi baja nasional. Yang pertama, berdasarkan hasil audit BPK, proyek ini memiliki NPV negatif yang berarti sejak awal memang sudah tidak layak investasi. Namun tetap dilakukan karena adanya tekanan pemerintah Indonesia melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN 2015 hingga 2035 yang menargetkan peningkatan kapasitas produksi baja domestik dengan menetapkan salah satunya PT Krakatau Steel sebagai industri prioritas nasional, sehingga proyek blast furnace kompleks ini dianggap sebagai langkah strategis meskipun tidak mempertimbangkan aspek kelayakan finansial secara memadai. Sebagaimana seharusnya, idealnya studi kelayakan harusnya dilakukan dengan mempertimbangkan net present value atau NPV, analisa sensitivitas dan risiko pasar. Kemudian selain itu juga kelayakan ini mengakibatkan biaya produksi baja slab dari BFC jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar global yang menandakan bahwa proyek yang tidak layak secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, audit BPK mengidentifikasi bahwa revisi harga perkiraan sendiri atau HPS yang tidak menggunakan pendekatan profesional mengakibatkan pembengkakan biaya proyek dan penggunaan
dana bridging loan yang tidak sesuai dengan prosedur. Di sini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kelola yang baik. Sehingga idealnya adalah seharusnya adanya penyusunan HPS dengan melakukan pengumpulan data teknis dan data market menggunakan database World Steel Association untuk memperkirakan harga baja, biji besi dan kulkas terkini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hilirisasi sektor baja nasional yang merupakan salah satu pilar dari RIPIN 2015 hingga 2035 ini dianggap sebagai gagal karena perencanaan dan implementasinya yang tidak tepat. Oleh karena itu terdapat beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Yang pertama itu penguatan tata kelola proyek infrastruktur BUMN. Sebelumnya pemerintah memang telah mendorong penerapan Good Corporate Governance atau GCG untuk BUMN. Namun ternyata kondisi lapangannya tidak sesuai, di mana implementasi GCG pada BUMN seperti PT Krakatau Steel ini menghadapi berbagai tantangan yang seringkali membuat penerapannya belum optimal. Di antaranya yang pertama, Krakatau Steel ini memiliki hubungan yang kompleks dengan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah dan beberapa asosiasi industri. Misalnya, Silmi Karim yang memiliki peran ganda sebagai ketua ISIA dan Dirut Krakatau Steel yang menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat mengaburkan penerapan GCG ini. Kemudian yang kedua, terdapat praktik penunjukan direksi atau komisaris karena alasan politik. Selain itu juga Krakatau Steel ini dia menghadapi kritik atas kurangnya transparansi dalam pengadaan seperti penyusunan HPS yang tidak berdasarkan pada pasar terkini. Padahal sebenarnya harapan dari pemerintah dengan mendorongnya GCG ini sebenarnya BUMN diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan menghindari praktik pemborosan ataupun korupsi. Oleh karena itu, dari peraturan menteri seperti yang tertera, penerapan tata kelola perusahaan yang baik itu menyebutkan bahwa terdapat beberapa solusi untuk mendorong GCG di Krakatau Steel. Yang pertama, Kementerian BUMN dan lembaga pengawas perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas. Kemudian yang kedua, memastikan penempatan manajemen berdasarkan kompetensi bukan kepentingan politik. Yang ketiga, mewajibkan Krakatau Steel untuk mempublikasikan laporan keuangan supaya bisa transparansi kepada sektor sekitar. Kemudian keempat, audit proyek besar seperti BFC harus dilakukan oleh auditor independen dengan kredibilitas yang tinggi. Kemudian langkah pemerintah yang kedua adalah pendanaan yang berkelanjutan. PT Krakatau ini memang tidak mematuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan berbasis SCE karena adanya masalah resiko akibat kerugian operasional. Selain itu juga memang yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, studi kelayakan yang mereka buat itu tidak memberikan potensi keuntungan dalam jangka panjang, sehingga tidak dapat memperoleh pinjaman melalui ECA. Oleh karena itu, karena PT Krakatau Steel ini membutuhkan dana segera untuk menyelesaikan proyek yang sudah tertunda, mereka memilih pinjaman komersial yang berbunga tinggi. Akhirnya ternyata biaya bunga yang lebih tinggi dari pinjaman komersial ini ternyata membebani keuangan dari PT Krakatau Steel dan menimbulkan pembengkalan biaya proyek. Nah, di mana idealnya seharusnya PT Krakatau Steel ini mengutamakan skema pendanaan berbunga rendah seperti Export Credit Agency atau ECA, bukan pinjaman komersial berbunga tinggi. Dan selain itu juga ECA ini dia memberikan tenor yang panjang sehingga memungkinkan PT Krakatau Steel seharusnya memiliki waktu yang lebih lama untuk melunasi pinjaman tanpa tekanan arus yang berat. Dan dapat disimpulkan bahwa keputusan pinjaman ini yang tidak menggunakan ECA merupakan kombinasi masalah dari internal keuangan dan juga kondisi eksternal yang kurangnya dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah serupa di masa depan, diperlukan perencanaan pendanaan yang lebih strategis, dukungan kebijakan pemerintah, dan implementasi GCG yang lebih baik dari PT Krakatau Steel. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Oke, jadi mungkin di sini ada beberapa pertanyaan terkait eh, presentasi yang sudah kami jelaskan. Jadi ini pertanyaan yang kami kumpulkan dari teman-teman kami. Yang pertama di sini ada kenapa bisa proyek dilakukan tanpa visibility study ya. Jadi
mungkin kalau dari mungkin dari teman-teman bisa menambahkan ya. Ini kalau dari aku sendiri, eh, karena mungkin ini eh, PT Krakatau Steel digajang-gajang untuk menjadi salah satu eh, produsen besi baja yang terkemuka di Indonesia, dan adanya em, adanya em, keinginan pemerintah di mana tahun 2015 sampai 2035 itu untuk memproduksi eh, besi baja secara mandiri. Oleh karena itu, feasibility study ini tidak dilakukan secara maksimal, terbukti dari NPV-nya yang negatif juga, sehingga proyek ini tidak, apa ya, bukannya menguntungkan malah merugikan negara gitu. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Oke, izin nambahin ya. Karena Krakatau Steel ini kan merupakan bagian dari perusahaan badan usaha milik negara. Sehingga negara menganggap ini sebagai perusahaan strategis nasional yang setiap kajian itu dirahasiakan, sehingga mungkin sebenarnya itu dia sudah melakukan secara internal, cuman tidak bisa dibuka ke publik, dan mungkin saja karena tidak terbuka secara publik sehingga ada membuat celah untuk dilakukannya penyelewengan dan juga mungkin salah perhitungan sehingga tidak dilakukan cross check. Nah, itu mungkin juga salah satu penyebab kenapa feasibility study itu tidak terbuka dan juga kelihatannya tidak ada. Mungkin saja pasti ada, cuman itu tersembunyi di perusahaannya sendiri. Oke, mungkin cukup dari em, pertanyaan itu, jawaban dari kami eh, sekian. Untuk eh, pertanyaan berikutnya, sebenarnya saat terjadi keterlambatan pengoperasian blast furnace kompleks itu kan 2 tahunan. Itu penyebabnya kenapa? Dan pemerintah waktu itu bagaimana cara menyikapinya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin jawab? Oke, saya izin bantu jawab. Jadi keterlambatan pengoperasian BFC selama 2 tahun itu sebenarnya adalah permasalahannya komplikasi antara internal dan eksternal. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau pada saat itu kebetulan di tahun 2016 PTKS sama KS itu kan lagi mengalami kesulitan ekonomi ya. Karena memang dari sebelum-sebelumnya juga produksi mereka sempat menurun dan mereka banyak mengalami kerugian sehingga tanpa disangka-sangka mereka sulit untuk melakukan pendanaan pembangunan proyek. Nah, kemudian faktor lainnya adalah jadi PTKE ini yang seharusnya menjadi kontraktor utama untuk si proyek pembangunan BFC, mereka belum pernah belum memiliki pengalaman langsung untuk pembangunan proyek BFC ini. Makanya proyek ini tuh bisa berjalan terlambat. Nah, kalau misalnya pemerintah peran pemerintah saat itu, kalau misalnya yang saya baca-baca, jadi di tahun yang sama saat mereka terlambat untuk melakukan pembangunan, justru pemerintah tuh mereka juga tahunya terlambat. Kenapa? Karena BUMN ini tidak melakukan transparansi terhadap pemerintah pusat. Jadi BUMN ini kan berada di bawah Kementerian BUMN. Mereka cenderung untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dulu, entah menyelesaikan ataupun menutupi dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat baru tahu, baru melek saat dilakukan audit, dan juga saat dibawa kasusnya ke Kejaksaan Agung oleh Erick Thohir. Begitu. Jadi terlalu banyak permainan stakeholder di sana sehingga kasus dari si PTK proyek BFC PTKS ini tuh sempat tenggelam lah di pemerintah pusat. Oke, itu jawaban dari kami. Oke, mungkin mungkin dari pertanyaan terakhir kali ya, karena ini kami akan mengambil dari 3 pertanyaan dengan like terbanyak. Terakhir, peran pemerintah itu bagaimana? Emangnya kok untuk proses pengerjaan proyek utamanya dalam pengawasan uh, dari Kementerian BUMN? Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab? Oke, saya izin bantu jawab. Kurang lebih ini pertanyaannya mirip sama yang sebelumnya. Jadi karena BUMN si PTKS ini berada di bawah Kementerian BUMN, apa namanya pengawasannya itu nggak langsung dari pusat, jadi bertahap sehingga karena bertahapnya itu
banyak banget penyelewengan dana dan juga kekuasaan yang bisa terjadi di situ. Makanya itu menjadi apa ya, evaluasi besar-besaran bagi pemerintah untuk proses audit dan juga pengawasan langsung ke Kementerian BUMN khususnya dari DPR itu sendiri, karena kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasusnya, DPR juga sempat mengkritisi, namun nggak ada apa namanya, tidak ada diskusi lebih lanjut mengenai kasus ini sampai akhirnya baru bisa solve di tahun 2023 gitu. Jadi memang sistem pengawasannya yang pada saat itu bisa kita bilang bobrok. Mungkin tuh terima kasih Maria atas jawabannya. Mungkin Q&A yang untuk kelompok ini akan kami cukupkan. Jadi terdapat 3 pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh teman-teman kami. Mungkin itu saja dari kelompok 10 terkait presentasi kebijakan industri metalurgi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.